Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Jangan Bakar Taman Surgamu, karya Jalaluddin Rahmat. Pada episode kali ini kita akan membacakan sebuah bagian yang berjudul Tutup Mukamu Wahai Abu Dzar. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa tak kenal Abu Dzar? Dialah penunggang kuda yang cekatan dan pemain pedang yang tak terkalahkan. Dia menghadang pedagang kaya di jalan dan membagikan hasil hadangannya untuk fakir miskin. Ia mempersembahkan hidupnya untuk Wong Cilik. Anis, adiknya, melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan makanan kepada orang miskin. Ia melapor kepada Abu Dzar, "Aku melihat di Makkah ada orang yang agamanya seperti kamu." Berhari-hari di samping Ka'bah ia menanti sang Nabi. Untuk mempertahankan hidupnya, ia hanya mereguk air Zam-Zam. Ia berbaiat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu kalimat. Ia jadikan itu sebagai misi hidupnya, apapun risikonya. Kalimat Nabi itu adalah komitmennya. Qulil haq wa in kana murra. Katakanlah kebenaran walaupun pahit. Sahabatnya Abu Darda membangun rumah besar setelah ia menjadi pegawai kerajaan. Abu Dzar yang tetap hidup sederhana sampai akhir hayatnya menegurnya dengan lembut, "Kau bebankan batu bata di atas pundak orang-orang kecil." Di depan pintu istana Muawiyah, Abu Dzar berteriak dengan keras, dan orang-orang yang menumpuk emas dan perak dan tidak membelanjakannya di jalan Allah, gembirakan mereka dengan siksa yang pedih. Quran Surat At-Taubah ayat 34. Karenanya ia ditangkap dan dituduh sebagai provokator. Namun dengan ringan ia berkata, "Sejak kapan aku dilarang membaca Al-Quran?" Pada suatu hari di Bukit Aqabah, usai melempar jumrah, ia duduk. Karena ia sahabat Nabi, ratusan jemaah haji mengelilinginya. Mereka menunggu kalimat-kalimat yang akan disampaikannya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata tentang dirinya, "Di atas permukaan bumi, di bawah langit, tidak ada lidah yang lebih jujur daripada lidah Abu Dzar." Tiba-tiba Abu Dzar menarik salah seorang di antara pendengarnya. Kepadanya ia berkata, "Kamu bekerja memata-mataiku. Demi Dia yang jiwaku ada di tangannya, sekiranya kamu letakkan pedang di atas leherku agar aku berhenti menyampaikan kalimat yang aku dengar dari Rasulullah, aku akan tetap menyampaikannya." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepadanya tentang kemelut politik sepeninggalnya. Bakal muncul penguasa-penguasa yang zalim. Bakal terjadi bahwa menyampaikan kebenaran bukan saja pahit, tapi dianggap dosa. Mengkritik penguasa akan dianggap penista agama. Pada saat seperti itu, bukankah orang Islam harus merebut kekuasaan, memegang jabatan? Abu Dzar dengan santun bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa tidak kau berikan jabatan kepadaku?" Bertahun-tahun ia masih mendengar suara lembut itu. Ia menepuk bahuku, tutur Abu Dzar, dan berkata, "Wahai Abu Dzar, engkau lemah. Jabatan itu amanah. Di hari kiamat ia akan jadi kehinaan dan penyesalan.
kecuali orang yang mengambil dan melaksanakannya dengan hak. Ia teringat pula pada peristiwa lainnya. Pada suatu hari, Rasulullah mengendarai keledainya dan aku mengikuti di belakangnya. Ia bertanya kepadaku, "Ya Abu Zar, bagaimana pendapatmu ketika masyarakat ditimpa kelaparan yang berat? Kamu tidak mampu berdiri dari tempat tidurmu untuk pergi ke masjid. Apa yang kamu lakukan?" Aku berkata, "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu." Nabi bersabda, "Jagalah kehormatan dirimu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Ya Abu Zar, bagaimana pendapatmu jika kematian menjadi wabah yang menyerang setiap orang dan rumah menjadi kuburan? Apa yang akan kamu lakukan?" Aku berkata, "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu." Nabi bersabda, "Bersabarlah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Ya Abu Zar, bagaimana pendapatmu jika terjadi saling membunuh di tengah-tengah masyarakat sehingga bebatuan tenggelam dalam darah? Apa yang akan kamu lakukan?" Aku berkata, "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu." Nabi bersabda, "Duduklah di rumahmu dan kunci pintunya." Aku berkata, "Jika aku harus pergi?" Nabi berkata, "Datangilah orang-orang yang kamu adalah bagian dari mereka." Aku berkata, "Apakah aku perlu membawa senjata?" Nabi bersabda, "Jika begitu, maka kamu sama saja dengan mereka. Tapi jika kamu takut melihat kilatan pedang, tutupkan serbanmu ke mukamu sampai dia membawa dosanya dan dosamu." Kalimat terakhir adalah ucapan Habil ketika Qabil akan membunuhnya. "Jika kamu julurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Sungguh, aku takut kepada Allah seru sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali membawa dosaku dan dosamu sendiri, sehingga kamu akan menjadi penghuni neraka. Demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 28-29. "Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."